Ya, puji Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Bagi saudara yang belum bertemu pada waktu Natal, selamat Natal juga. Kata sama keluarga, mengucapkan hal ini dan juga seluruh hamba Tuhan. Ucapkan selamat tahun baru kepada semua saudara yang kekasih di dalam Kristus. Puji Tuhan. Hari ini adalah satu hari yang penuh dengan ucapan syukur. Karena saudara diberikan kesempatan untuk mengungkapkan itu dalam bentuk kesaksian. Jadi saudara, di WL, setelah WL menyanyikan satu lagu, silakan saudara. Saudara berdiri, saudara maju ke depan. Kalau saudara mempersiapkan diri untuk duduk di depan, supaya langsung maju, langsung bersaksi, silakan. Jadi hari ini adalah kesaksian untuk kita semua. Kita berdoa supaya semua yang hadir boleh mendapat kekuatan dari kesaksian saudara. Juga perjamuan kudus yang akan kita terima dan juga ayat mas, di mana Tuhan sendiri berbicara kepada saudara secara pribadi. Saudara, mari kita mulai kebaktian ucapan syukur kita ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah pada tanggal 1 kebaktian ucapan syukur ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami boleh ada seperti apa yang kami ada pada pagi hari ini. Itu karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dari Tuhan. Kami boleh dalam hari yang pertama dalam tahun yang baru ini, kami ada di rumah Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau memimpin seluruh acara di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Mari Tuhan, setiap kesaksian yang akan kami dengar, itu semua boleh menjadi kekuatan untuk kami semua. Boleh kami menjadi satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan seluruh acara kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga selesai. Perjamuan kudus yang akan kami terima. Ayat-ayat emas yang merupakan suara Tuhan. Untuk kami semua secara pribadi. Tuhan sendiri akan tolong kami semua. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, hentar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat tahun baru. Mari pagi hari ini kita mau mengucap syukur karena kita punya Allah yang luar biasa, amin saudara. Kita mau naikkan ucapan syukur yang terbaik kita buat Tuhan Allah kita. Mari kita mau katakan sama-sama. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji
lihat ada yang mau kasih kesaksian kah pagi hari ini? Kalau ada boleh maju ke depan. Kami berikan waktu dan kesempatannya. Atau kalau belum ada yang masih deg-degan ya, karena baru datang udah harus maju ke depan. Boleh nanti kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Dan bila ada yang mau bisa siap-siap untuk duduk di depan, nanti setelah lagu kedua ini saya akan serahkan mic. Oke? Ajaib kau Tuhan. Amin, Dia Allah yang agung, Dia Allah yang perkasa. Mari kita mau bersukaria karena Dia Allah yang ajaib. Ya? Hey! Woo! Mari katakan sama-sama. Say! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Apa saudara? Kau megah bagiku Segenap jiwa. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Ya saudara. Kau raja atasku, Hanya Kau. Kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib Tuhan. Hai. Ajaib Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa dan pemerintah. dan selamanya. Kau Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan yuk. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah Kau megah bagiku, setiap jiwa. setiap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Kau raja atasku. Hanya Kau. Kau yang layak Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa dan pemerintah. pemerintah selamanya. Kau Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hey, hey. Oh, Kau Raja mulia. Kau ajaib. Yo. Woo. Sama-sama katakan yuk. Tuhan kasih ajaib. Kau yang keras yuk. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan pemerintah. pemerintah selamanya. Kau Yesus. Yesus, Raja mulia. Hai ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Sumber Kemenanganku, layak berkuasa pemerintah selamanya. Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Raja mulia. Woo. Ya, ada yang mau kesaksian? Ada? Oke, kalau tidak sempat hari ini, kami masih memberikan waktu sampai 1 bulan ke depan setiap hari Minggu dan kebaktian baik kaum pria, kaum wanita untuk bisa memberikan kesaksian. Oke, sekarang saya mau ajak kita mau bangkit berdiri.
apapun yang kita sudah alami dari selama tahun 2024, apapun yang kita rasakan hari ini, mungkin banyak hal yang kurang enak, atau banyak hal yang malah menggembirakan buat hidup kita. Tapi mari kita mau masuk tahun 2025 dengan keyakinan bahwa Allah gak pernah tinggalkan kita, amin saudara. Dia Allah yang setia. Mari kita mau melangkah setiap harinya di tahun 2025 dengan iman dan berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar, amin. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang berjanji dan dia juga yang sanggup untuk menggenapinya, amin saudara. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau dalam hidup kami Bapa. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji
sangat bersyukur karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami nggak tahu apa yang ada di depan kami. Tapi kami percaya Allah akan terus membimbing tangan kami. Kau nggak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau ajar kami waktu kami dalam kegelapan. Kau ajar kami waktu kami dalam lembah kekelaman. Kami tahu Engkau ajar kami supaya kami makin naik lagi. Kami makin kenal Engkau lagi. Kami makin sama seperti apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Rencanamu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang akan terjadi di depan kami. Kami mengucap syukur sebelumnya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami bisa memulai hari pertama di tahun yang baru ini bersekutu bersama saudara seiman kami. Memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu yang dapat menguatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberikan terbaik, apa yang terbaik yang kami punya. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, silakan duduk.
Puji Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru pada saudara-saudara semua, khususnya yang belum saya bertemu. Puji Tuhan. Sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan oleh kami semua. Terima kasih kalau pada hari yang pertama dalam tahun ini kami ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memimpin firman Tuhan yang akan disampaikan dan kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kami semua yang akan menguraikan kata demi kata sehingga kami boleh mengerti kan firman Tuhan dan lebih dari itu kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Diserahkan lagi sekali pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya tahu bahwa tadi kalau diminta untuk bersaksi tentu sudah pikir kalau saya bersaksi nanti kelamaan jadi takut nanti mengganggu yang lain. Gak apa-apa saudara. Minggu depan atau hari Minggu, tiap minggu ada diberikan kesempatan untuk saudara bersaksi. Minggu dalam bulan Januari ini adalah bulan kesaksian. Puji Tuhan. Nah saudara, biasanya pada hari pertama dalam tahun yang baru yang saya sampaikan itu adalah tema khotbah besar. Tema besar untuk tahun ini. Tema besar untuk tahun ini yang akan disampaikan. Nah saudara, seperti kita sudah masih ingat bahwa tahun 23 kita bicara tentang keluarga Allah yang luar biasa. Kita adalah keluarga Allah yang luar biasa. Amazing. We are the family of God. Tahun 24 firman Tuhan disampaikan adalah peran keluarga di dalam pertumbuhan rohani. Ya, the role of Christian family for church growth. Dan saya ucap syukur bahwa setelah firman Tuhan itu banyak saudara yang menganjurkan atau saudara sendiri melayani Tuhan. Berperan di dalam pertumbuhan gereja. Anak-anak saudara dianjurkan untuk melayani Tuhan dalam musik, dalam BL, singer, atau yang lain. Bawa firman Tuhan dan sebagainya. Puji Tuhan. Berkat Tuhan untuk kita semua. Dan tahun ini, satu tema untuk kita semua. Yaitu, keluarga Allah menjadi keluarga teladan. So that God's family becomes family model. Saudara, pasti ya levelnya tuh lebih tinggi. Kalau yang tahun 23 itu kita ucap syukur bahwa kita adalah keluarga Allah yang luar biasa karena Tuhan memimpin hidup kita. Tahun berikutnya kita diminta untuk berperan di dalam pertemuan gereja. Pasti levelnya lebih tinggi. Kalau sekarang lebih tinggi lagi saudara. Yaitu kita diminta supaya keluarga kita menjadi keluarga teladan. Keluarga Allah menjadi keluarga teladan. Nah, untuk itu saudara, saya akan bacakan dalam firman Tuhan yang tulisan yang kecil itu adalah subtema, yaitu family
as ecosystem for nurturing spiritual growth. Artinya, keluarga adalah satu tempat. Keluarga Allah, keluarga kita adalah tempat untuk mendidik, untuk pertumbuhan, membentuk pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman dan karakter Kristus di dalam keluarga kita melalui disiplin rohani. Nah, itu subtemanya. Jadi kita bisa menjadi keluarga menjadi keluarga teladan. Itu terjadi apabila dalam keluarga kita membentuk, kita mendukung pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman dan karakter Kristus melalui satu disiplin rohani. Nah, nanti contoh soalnya tentu tidak ada keluarga yang sempurna dalam dunia ini. Ya. Tapi saudara, kita akan melihat satu contoh nanti di dalam pada waktu tanggal 5. Kebaktian ucapan syukur. Contoh yang tentu bukan sempurna saudara, tapi bisa menjadi teladan buat kita semua. Tapi pagi hari ini, nanti kita akan mendasari firman Tuhan ini di dalam surat Rasul Petrus untuk jemaat Filipi pasal 4 ayat ke-8. Filipi pasal 4 ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayat ke-9. Tertulis demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Makasih, Mas. Apa yang kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Saudara, kalau kita melihat, kita mulai dari ayat yang ke-8. Next. Nah, ayat ke-8 ini bicara tentang saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada 6 hal di sini yang Paulus tekankan, yaitu semua yang benar. Ya, benar di sini artinya kita bicara sesuai dengan kenyataan. Bahasa Yunaninya alitei. Bicara benar sesuai dengan kenyataan. Jadi bukan kita asal ngomong, tapi sesuai dengan kenyataan. Kedua, semua yang mulia. Semua yang mulia sini berbicara tentang integritas. Integritas. Bahasa Yunaninya, bahasa aslinya semnos. Sesuai dengan integritas. Jadi kalau kita melakukan hal itu, maka kita akan disebut a man of integrity atau man of character. Jadi berkarakter. Jadi bukan mulia-mulia bagaimana gitu ya. Mulia hebat gitu, pakai sesuatu yang mewah, bukan. Di sini dikatakan berintegritas. Selanjutnya,
semua yang adil. Kata yang dipakai adalah dikaios. Benar, ya. Sudah sepatutnya benar. Kata ini ditulis juga di dalam Filipi pasal 1. Sudah sepatutnya aku berpikir demikian. Jadi benar. It is right for me. Manusia benar, harus benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sehingga kita diperkenankan oleh Allah dan diperkenan juga oleh manusia. Terus dikatakan semua yang suci. Suci kalau di dalam, kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, di situ ditulis pure. Ya, murni. Ya. Kata aslinya dipakai haknos, murni. Jadi di dalam Mazmur ditulis murni seperti emas, tidak bercampur, tidak dinodai oleh hal yang lain. Dalam 2 Korintus pasal 11 ditulis bahwa jemaat Kristus tidak dipengaruhi oleh Yesus yang lain, Jadi di situ pakai haknos, murni, ya. Juga dipakai sebagai perawan yang murni, pakai haknos di sana. Terus dikatakan juga yang manis. Tidak yang manis pakai kata prospirei, artinya tidak meributkan hal-hal yang tidak penting. Jadi saudara, tidak meributkan hal-hal yang tidak penting. Jadi hal-hal yang kecil nggak usah diributkan. Sebab kadang-kadang hal yang kecil jadi besar. Ya, hal yang kecil jadi besar. Padahal kenapa energi kita dibuang untuk membesar-besarkan hal yang kecil? Karena banyak hal yang lebih besar itu yang harus kita pikirkan. Sebab itu di sini dianjurkan semua yang manis. Manis didengar, manis dipercakapkan dan sebagainya. Terus sedap didengar. Sedap didengar pakai kata euphemenos, artinya reputasi yang baik. Ya, kita tidak bisa mengatur mulut orang yang menyebarkan hoax terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Tapi kita bisa berlaku dalam hidup kita untuk hal yang benar, sehingga tidak ada orang yang bisa mengatakan sesuatu yang tidak baik. Nah, saudara, keenam hal di atas itu ditulis di sini. Terus kita pikir, loh kok cuma 6 hal? Kan masih banyak yang lain. Rasul Paulus tutup ayat ini dengan kata-kata demikian. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi, semua yang tidak disebut di atas 6 hal ini, tetapi yang kamu pikir itu hal yang baik, hal yang patut dipuji, pikirkan dan lakukan itu. Oh, indah sekali, saudara. Tapi kalau kita melihat hal ini, maka kita lihat ayat 8 ini berbicara tentang moral. Kita sebagai anak Tuhan dianjurkan untuk berlaku dengan norma yang baik. Hal yang kelihatan, hal yang terlihat, ya. Kita berlaku, kita
berbicara, kita bertindak, semuanya hal-hal yang baik. Norma-norma yang baik. Sudah berkata, orang dunia juga bisa gitu. Orang dunia juga bisa begitu. Paulus tidak puas hanya dengan itu. Oleh sebab itu dia tutup dengan ayat yang ke-9. Dia sambung ayat 9. Yang tertulis ayat 9 bagian A. Dan apa yang telah kamu pelajari dan telah kamu terima. 9A ya. 9A. Jadi selain yang di atas, Paulus berkata, dan apa yang telah kamu pelajari dan telah kamu terima. Apa itu? Ya. Itu adalah, dia pakai satu istilah, tapi nanti saya terangkan tentang istilah itu. Tetapi maksudnya adalah begini. Apa yang kamu pelajari dan kamu terima, itu yang harus kamu teruskan. Kata terima dan pelajari dan terima itu dipakai kata paralambano. Paralambano itu artinya menerima sesuatu tetapi bukan hanya untuk dia, tapi harus diteruskan. Jadi kalau seorang menerima suatu pengajaran yang baik, maka itu harus diteruskan kepada generasi selanjutnya. Dia pakai kata itu, saudara. Paralamano dan waktu, dan apabila saya meneruskan itu, dia pakai istilah paradidomi. Itu artinya saya terima, harus saya lanjutkan. Dan itu memang satu istilah spesifik. Jadi tidak semua. Kalau saya terima barang HP, ini dia tidak pakai kata paralambano. Karena ini tidak perlu diteruskan. Tapi pengajaran yang baik yang saya terima, itu dia pakai kata itu supaya saya menjadi paradidomi. Saya harus teruskan kepada generasi selanjutnya. Nah, saudara, kata-kata biasanya ada kata-kata yang spesifik ya, yang hanya dipakai dalam rangka hal-hal seperti ini. Pengajaran yang harus diteruskan, dia pakai kata ini. Jadi saudara, ada kata-kata istilah-istilah spesifik tertentu yang dipakai supaya jemaat atau keluarga atau yang bersangkutan mengerti bahwa kalau dia menerima yang baik, yaitu satu adat istiadat mereka, menerima yang baik itu harus diteruskan. Itu dia pakai istilah ini, sekali lagi istilah yang khas, yang spesifik untuk hal ini. Misalnya, kalau saudara berobat ke dokter dan saudara tanya, setelah diperiksa, setelah dikasih resep, terus sudah ditanya. Dan saudara tanya ke dokternya, dok, saya dok sakit apa dok? Terus dokternya terangkan begini saudara. Kamu tahu nggak? Kamu sefalgia, kamu ada juga neuralgia. Kamu, karena kalau kamu sakit kepala, artinya cerebrum kamu dan cerebellum kamu ada sesuatu dan sebagainya. Sudah bisa bingung, ini dokter. Aduh dokter, kalau mau menerangkan bicara pakai bahasa manusia aja, jangan pakai bahasa malaikat gitu ya. Nggak ngerti. Dia pakai bahasa spesifik pasti nggak ngerti saudara. Misalnya begini,
Jadi kalau ada satu tulisan atau satu selebaran ada di atas satu meja. Terus ada dua orang yang mendekati meja itu. Terus mereka membaca di situ tulisan dua huruf. C-A. C-A. Kalau saya menjadi tour leader, waktu saya lihat C-A. Aduh, California. California itu sekarang lagi musim apa ya? Sekarang dinginnya berapa derajat ya? Supaya saya bisa nerangkan ke peserta tour. Benar nggak? Tapi kalau yang satu lagi dari bidang medis, dia lihat CA, dia bilang cancer. Loh, cancer di mana? Beda, saudara. Hurufnya sama, tetapi spesifik untuk apa? Spesifik untuk apa? Dan kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus ini spesifik untuk apa yang telah diterima, itu harus diteruskan, dilanjutkan. Dan sekarang jadi pertanyaan, sebenarnya apa yang sudah diterima oleh jemaat? Apa yang sudah diterima oleh jemaat dan yang harus dilanjutkan kepada generasi selanjutnya? Apa yang sudah diterima? Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Keterangan selanjutnya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, telah kusampaikan, telah aku berikan. Itu pakai kata paradidomi. Telah aku sampaikan kepada kamu, lanjutkan, yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Rasul Paulus terima sendiri. Apa yang dia terima? Itu pakai kata paralambano. Jadi memang kata-kata itu ditulis untuk supaya apa yang diterima oleh Paulus itu disalurkan. Dia pakai kata itu. Terus ya. Dan apa yang telah ku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci dan selanjutnya. Kita lihat di sini saudara, jadi yang sudah diterima oleh jemaat Filipi adalah Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita hanya mengajarkan anak-anak kita hal-hal tindakan, kelakuan moral yang baik, belum cukup, saudara. Harus disertai dengan Injil Kristus. Karena apa? Karena hanya Injil yang dapat merubah manusia. Pelajaran yang baik, ayat 8 itu, ayat 8 tadi, Filipi 4 ayat 8, itu diajar oleh guru-guru etika, guru-guru filsafat pada saat itu. Moral, kelakuan yang baik, peraturan-peraturan secara jasmani supaya kelihatan baik. Tetapi perubahan sejati hanya melalui kuasa Injil yang dapat mengubah manusia. Oleh sebab itu saudara, dalam perjanjian lama jelas sekali. Dalam Ulangan pasal 6 ditulis demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu dari perjanjian lama sudah diterangkan.
bahwa hal-hal kerohanian itu diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Saudara, jangan kita senang, puas bahwa anak-anak kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang tidak ikut-ikutan geng motor, tidak ikut-ikutan menjadi pecandu, drug, narkoba. Ya, tidak. Kalau saudara puas hanya sampai di situ, maka kepuasan saudara masih rendah. Kita harus puas supaya anak-anak kita bukan hanya begitu. Sebab yang demikian itu sudah diajar, saudara. Kita kan mesti disiplin. Kamu mesti belajar pada jam ini. Loh, kalau kami, saudara, kalau saya waktu masih kecil, itu kalau mau ngomong sama papi sama mami, ngomong tuh mesti berhadapan, saudara. Nggak boleh teriak dari kamar. Mi, kita mau pergi. Kita tuh saya. Orang Manado bilang kita tuh saya. Kita mau pergi. Teriak dari kamar. Tidak, saudara. Mesti berhadapan. Kalau dia sedang mandi, nunggu, saudara, sampai keluar dari kamar mandi, ngomong. Dan kalau ngomong, kalau mau pergi atau mau, itu mesti pakai dulu, saudara. Itu harus begitu. Ya, mau pergi ya. Mesti soja dulu. Kita tuh diajar begitu, saudara. Dan itu ketat sekali. Harus. Saudara. Tetapi kalau anak-anak kita hanya bisa cuma sampai di situ, itu maka kepuasan kita masih rendah. Kita harus puas kalau Injil yang kita katakan, yang kita bacakan, yang kita terangkan tentang Injil Kristus itu mengubah hidupnya secara radikal, secara total. Mengubah sampai ke akar-akarnya. Anak-anak kita harus berjumpa sendiri dengan Kristus. Sehingga Yesus dapat mengubah kehidupan mereka. Saudara, ini kasih Tuhan. Fondasi yang kuat untuk anak-anak kita. Untuk keluarga kita. Adalah Injil Yesus Kristus. Pastikan setiap nasihat kita berkaitan dengan Injil Kristus. Perhatikan bahwa kita harus para didomi menyalurkan itu kepada anak-anak kita. Kita harus perkatakan itu. Dalam perjanjian lama katakan waktu kita duduk, waktu kita tidur, waktu kita perjalanan, waktu kita berbaring, waktu kita bangun, berulang-ulang kali. Ya, berulang-ulang kali. Nah, kalau berulang-ulang kali itu gimana gitu? Apa kita mesti makan? Kalau kita makan, yuk duduk semua, saya buka dulu. Papi buka dulu. Kita buka. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa begitu, saudara? Saya terangkan sekarang lebih lanjut. Bagaimana supaya kepuasan kita terhadap generasi penerus supaya tidak terlalu rendah. Hanya hal-hal yang kelihatannya baik. Tetapi belum tentu dalamnya sudah dirubah oleh Tuhan.
sudah dirubah oleh Tuhan. Yang penting adalah apa? Di dalam ayat tadi berkata, kalau kita meneruskan pengajaran itu, supaya anak-anak kita juga bisa meneruskan itu kepada generasi selanjutnya. Ya, dia juga bisa meneruskan itu. Artinya mereka juga berdampak positif di dalam hidup ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagian dulu. Ya, ada mencakup 3 pelajaran, yaitu pertama tadi, kedua itu mengabarkan Injil, ya, supaya itu merubah kehidupan anak-anak. Kedua, mencakup keteladanan seluruh aspek kehidupan kita. Dalam Filipi pasal 4 tadi ayat 9b. Tertulis demikian. Saya baca dari pertama. Dan apa yang telah kamu pelajari dan telah kamu terima, bagian B sekarang. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, itu B. Apa yang kamu dengar dan kamu lihat padaku, itu berbicara tentang apa, saudara? Bukan cuma berita, tapi apa yang kamu dengar daripadaku dan apa yang kamu lihat daripadaku. Itu berbicara tentang apa, saudara? Tentang keteladanan. Jadi bukan omong doang. Ya. Tapi tidak. Rasul Paulus berkata, apa yang kamu dengar bagaimana aku berkata-kata, dan bagaimana kamu lihat, dan apa yang kamu lihat bagaimana aku hidup. Ya. Lakukanlah itu. Jadi saudara, Paulus memberikan dirinya sebagai contoh. Ini loh contoh yang kamu harus lakukan. Apa yang kamu dengar, apa aku berkata-kata, apa yang kamu lihat, aku lakukan, perbuat itu. Saudara-saudara, jelas sekali firman Tuhan ini berkata, supaya kita sebagai orang tua menjadi contoh. Menurut penelitian, anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang, bukan generasi yang suka membaca. Bukan generasi literasi. Literation generation. Generasi literasi, generasi. Tapi anak-anak muda sekarang adalah disebut generasi penonton. Visual generation. Mereka lebih senang lihat daripada membaca. Saudara perhatikan, dan kalau saya coba cari di perpustakaan, ternyata perpustakaan anak-anak, orang-orang yang datang perpustakaan untuk baca itu menurun grafiknya. Yang sekarang lebih senang apa? Mereka lihat sesuatu. Oleh sebab itu, kalau mau memberitakan sesuatu pakai TikTok, itu lebih berhasil. TikTok kan ada gerakan, ada yang ditonton, dan kalau yang ditonton itu adalah satu nasihat, itu lebih berhasil daripada kamu baca. Kamu ke perpustakaan kamu baca itu. Oh, itu saudara, mereka pada nggak mau atau jarang yang mau baca. Sekarang generasi sekarang lebih banyak mau nonton. Butuh contoh, butuh hal yang konkret. Dan apa yang mereka lihat konkret setiap hari dalam kehidupan mereka adalah teladan orang tua. Ya. Bisakah orang tua mempraktekkan apa yang mereka ajarkan di rumah? Kamu harus rajin belajar, kamu harus bangun pagi. Kalau kamu bangun telat, nanti cacingnya udah dipatuk sama burung lebih dulu, dan sebagainya.
Jadi katanya si berkatnya udah dipotong. Anaknya disuruh rajin. Papanya bangun tidur jam 10, pergi ke belakang, ke dapur, terus turunin perkutut dulu, saudara. Baru perkutut, main sama perkutut dulu, baru. Saudara, gimana kita kasih teladan pada anak-anak kita? Kalau kita sendiri melakukan hal itu. Kamu tahu ya, merokok itu kalau dulu merokok menghasilkan kanker. Sekarang lebih sadis. Merokok akibatnya maut. Ngomong gitu, anaknya jangan gitu. Bapaknya sini ngebul. Saudara, gimana kita bisa jadi contoh kepada mereka? Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Dia menasihatkan Timotius demikian. Tapi engkau Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Wah, bisa nggak kita ngomong seperti apa yang Paulus ngomong? Kamu lihat aku, kesetiaan aku, cara aku beribadah, cara aku berbakti, cara aku melayani, cara aku berdoa. Bisa nggak itu kita berkata pada anak kita, lihat loh apa yang Papa lakukan, lihat loh apa yang Mami lakukan. Lakukanlah itu. Saudara, kalau sudah urusan gadget, semuanya udah tahu ya. Di meja makan, mau makan, ini masih main terus. Ayo makan. Tuh belum, ini gamenya belum selesai. Saudara, apa kita bisa memberi contoh pada anak-anak kita? Boleh aja kita menasihatkan mereka. Tapi apa? Kita memberi contoh. Ya. Sekarang Paulus dia berkata demikian. Jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Sekarang jadi pertanyaan. Apa Paulus itu orang yang sempurna enggak sih? Apa Paulus itu manusia sempurna gitu? Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Tapi kita bisa lihat, kita bisa baca bahwa Paulus itu sungguh-sungguh mau berusaha untuk menjadi sempurna. Sampai ada pertanyaan. Kalau gitu boleh nggak hamba Tuhan waktu khotbah ceritain kelemahannya dia? Boleh aja. Kalau di dalam khotbahnya itu ada berita, ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa dia sudah berusaha untuk hal yang lebih baik. Jadi jangan sini khotbah, oh saya itu sebenarnya gini, kelemahannya ya maklum sudah terima saya aja. Bahwa saya adalah manusia biasa, manusia yang penuh kelemahan, hanya Tuhan saja yang kuat. Atau kita berkata, anak-anak gak usah lihat papa mama orang lemah, pandang saja Kristus. Apalagi kalau sudah lanjutkan dengan lagu yang lama itu, saya ingat gak? Pandang saja kepada Tuhan, Dia yang berkuasa. Udah bilang, papa mah orang lemah, papa mah penuh dosa, jangan ikut-ikutan. Pandang saja Kristus. Terus nyanyi begitu. Saudara, tidak demikian. Sebagai hamba Tuhan tentu, saya juga berdoa untuk supaya Tuhan
mengangkat hal-hal yang menjadi kelemahan saya. Berdoa supaya kehidupan kita makin sempurna. Baik dilihat orang tuh, terutama di dalam keluarga. Selanjutnya, mencakup praktek hidup yang konkret. Bagian C. Pasal 4 ayat 9 bagian C. Saya bacakan dari pertama ya. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kau terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Ya. Di dalam bahasa aslinya ditulis itu bahwa lakukanlah itu terus menerus. Terus menerus. Ya. Tidak hanya cukup mendengar informasi, tidak hanya cukup melihat contoh, tetapi harus melakukan. Ya. Saudara-saudara, apa kita sudah lakukan itu? Saudara-saudara, banyak orang yang overweight, ya, beratnya lebih dari normal. Biasanya mereka ngumpulin link cara diet yang benar, ya, cara diet yang benar, link untuk senam untuk menurunkan berat badan. Kumpul. Sampai saudara macam-macam diet ada. Diet Atkins itu adalah diet yang sesuai dengan golongan darah. Kalau golongan darahnya A, dietnya ini. Kalau golongan darahnya B, dietnya ini. Kalau golongan darahnya O, dietnya begini. Kalau AB, ada saudara. Kumpulin. Ada yang namanya diet paleo. Paleo itu tinggi protein, rendah karbohidrat. Ada diet vegetarian. Ada yang diet raw food. Artinya tidak makan makanan-makanan yang jadi makanan segar. Ya, ada diet Mediterania. Yaitu untuk sayuran saja atau macam-macam. Diet zone keseimbangan karbohidrat, lemak, ada semuanya. Juga kumpulin diet untuk senam. Wah, kalau dia di catatan saudara, di HP saudara, semuanya ada, link-linknya. Sekarang jadi pertanyaan, apa dilakuin enggak? Apa cuma jadi HP-nya jadi berat badannya turun? HP-nya yang turun berat badan, bukan dia. Lantaran tetap di sini, nggak pernah dilakuin, saudara. Di sini dikatakan lakukanlah itu, lakukanlah itu. Mari saudara, jangan kita cuma hanya tahu, dengar. Seperti saudara dengar firman Tuhan pagi hari ini. Harus begini. Harus memberitakan Injil berulang-ulang. Harus menjadi teladan yang baik. Tapi, mari kita lakukan. Lakukanlah itu. Dan kalau kita lakukan, apa yang terjadi? Penutupnya adalah Filipi 4 ayat 9 terakhir. Bagian akhir. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita melihat proses dari adanya sumber, adanya damai sejahtera dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Pasal 4 ayat 6 tulis, jangan hendaknya kamu khawatir terhadap apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam keinginanmu pada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ayat 7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus. Ayat 6 ditulis tidak ada kekhawatiran. Ayat 7 ditulis mendapat damai sejahtera. Ayat 9 paling top. Allah yang sebagai sumber damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Ada dalam rumah tangga kita.
Indah sekali saudara. Filipi 4 ayat 8 dan 9 ini menjadi pegangan kita semua. Baik kita boleh mendapat damai sejahtera. Kalau kita melakukan bukan hanya hal-hal secara jasmani, tapi hal rohani, itu kita sharekan, kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin pada hari tanggal 5, hari Minggu, nanti saudara akan melihat, saudara, ada satu tayangan menceritakan satu keluarga. Ya. Sekali lagi, tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi bisa ada keluarga yang bisa menjadi contoh untuk kita lakukan. Kenapa keluarga itu bisa begitu harmonis? Kenapa keluarga itu kok bisa melayani Tuhan? Anak-anaknya kok bisa melayani Tuhan? Anggota keluarganya kok bisa melayani Tuhan? Kenapa ya? Kenapa? Nah, ada satu contoh. Nanti sudah lihat pada hari Minggu. Pada tanggal 5. Hari Minggu itu satu ucapan syukur ya kita semua. Jadi saudara, sebagai penutup, kalau kita mengajarkan hal-hal rohani kepada anak-anak dan bukan hanya norma-norma moral yang baik yang ada dalam masyarakat. Karena kita tahu dalam masyarakat itu normanya berbeda-beda. Ya. Kalau saudara ada anak saudara, kalau saudara datang kepada saya dan berkata demikian. Anak saya mau kuliah di Inggris, di Jerman, di Australia, di Amerika. Aduh, apa dia bisa enggak ya? Dia di sana terus enggak terbawa dengan norma-norma yang ada di sana. Gimana ya? Kami menjadi orang tua khawatir. Saya cuma tinggal tanya. Apa saudara, anak saudara yang mau pergi kuliah di sana, saudara yakin bahwa dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh? Apakah dia menjadi anak yang sudah percaya dan bertobat sungguh-sungguh? Kalau sudah, saudara tidak perlu khawatir. Karena dia adalah anak Bapa di surga yang lebih mengasihi anak-anak kita daripada kita sendiri. Bapa di surga lebih mengasihi, lebih dapat memelihara mereka daripada apa yang kita bisa lakukan kepada anak-anak kita. Kalau dia sudah menerima Yesus, percaya dan bertobat sungguh-sungguh. Pak, apa ya? Kalau suami saya kerja di luar kota, aduh, saya kok was-was ya, gimana ya? Apa enggak kegoda sama dan sebagainya. Saya cuma tinggal bertanya, apa Bapak sudah percaya dan bertobat sungguh-sungguh? Kalau sudah, tidak perlu khawatir. Karena ada Bapa di surga yang memelihara dia, yang menjaga Bapa dimanapun dia berada, lebih dari kita sebagai istri atau sebagai keluarga. Saudara, sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengajar kita semua. Bahwa kita bukan hanya menjadi anak Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tapi keluarga kita menjadi keluarga Allah yang menjadi teladan buat keluarga-keluarga yang lain. Dan kita boleh melihat sebagai orang tua, sebagai grandma, grandpa, sebagai opa, oma yang melihat anak-anak kita, cucu kita,
generasi setelah kita, mereka semua hidup di dalam Tuhan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana kami menjadi keluarga-keluarga Allah, menjadi keluarga teladan dalam dunia ini. Mari Tuhan, dengan kekuatan kami tidak bisa. Tapi ada Roh Kudus yang dapat memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga apa yang kami doakan, apa yang kami lakukan dalam keluarga kami, itu semua dengan pertolongan Roh Kudus. Maka semua anak-anak kami, generasi penerus kami, boleh menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Ajar pada kami bukan hanya kami boleh mendengar, tapi kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kekuatan bagi kami menjalani tahun 2025 ini dengan satu hal, bukan kekuatan kami, tapi pemeliharaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan ada dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, persiapkan perjamuan kudus. Ya, yang akan kami sebentar makan dan minum. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah dibacakan untuk kita semua. Kita sudah mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Mari saudara, kita mempersiapkan untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Karena kita tahu bahwa perjamuan kudus itu melambangkan kasih Allah yang begitu besar, yang sudah menyelamatkan kita semua dari penghukuman yang kekal dan mendapat dan mendapat kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari saudara, kita akan berdiri bersama, kita menyanyi satu kur yaitu Tuhan Yesus Kau, dan kita akan masuk dalam doa. Ibu Gembala bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus Kau dengan
cintanya, mati karena dosa, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini, pada hari yang pertama di dalam tahun 2025, Engkau memanggil kami untuk datang, untuk menikmati berkat Tuhan berupa perjamuan suci yang menjadi peringatan kepada kami semua betapa besar kasih Tuhan kepada kami semua, karena Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Sebentar kami akan menerima roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus yang dipecahkan, darah yang sudah dihancurkan, tubuh dan darah Kristus yang akan kami terima. Tetapi sebelum kami makan dan minum roti dan anggur sebagai lambang tubuh Kristus yang sudah dihancurkan, kami mau mengaku segala dosa kami. Kami mau mengaku Tuhan segala kelemahan kami. Jikalau kadang-kadang kami hidup tidak memperkenankan hati Tuhan, tetapi pagi hari ini kami mau mengaku di hadapan Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, jikalau kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kesalahan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi kami dan ajar kami untuk senantiasa mentaati semua perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari saudara kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, ia dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosa Yesus Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah
untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur untuk berkat Allah yang begitu besar dan telah menyelamatkan kita semua dan akan menyertai hidup kita semua selama tahun 2025 ini. Kita tahu ada tangan yang tidak kelihatan yang senantiasa menolong, memberkati, menjaga kita semua dimanapun kita berada. Mari kita mengucap syukur untuk semua hal itu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah makan dan minum perjamuan kudus, roti dan anggur. Kami sadar Tuhan siapa diri kami. Kami adalah manusia yang seharusnya dihukum dalam hukuman yang kekal. Tapi kami boleh mendapat keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Karena Engkau sudah mati di atas kayu salib. Tubuhmu hancur, darahmu tercurah untuk menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih Bapa. Kami sekarang boleh mengucap syukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada dalam tudung keselamatan-Mu. Kami ada dalam penjagaan-Mu. Kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami tidak takut lagi berjalan dalam tahun 2025 ini. Apapun yang kami dengar, tapi kami percaya Engkau lebih berkuasa dari apa yang ada dalam dunia ini. Dan Engkau yang Allah yang berkuasa, Allah Tritunggal yang maha kuasa. Allah itu yang senantiasa memelihara hidup kami, hidup keluarga kami, pekerjaan kami dan usaha kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau ada di antara kami yang datang dengan sakit, apapun juga, kami akan pulang dengan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang penuh sedih, kami pulang sudah dihiburkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan banyak persoalan, kami percaya persoalan kami semua sudah tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Lo sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang percaya pada Tuhan kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara. Baik saudara, selanjutnya saudara akan mendapat ayat-ayat mas. Ya, saya undang untuk beberapa ibu-ibu ke depan dengan bawa ayat mas yang akan dibagikan kepada jemaat Tuhan. Sebelum dibagikan kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayat mas yang saudara akan terima, mungkin ayat mas, ayat yang berisi berkat Tuhan, puji Tuhan. Yang berisi penjagaan Tuhan, puji Tuhan. Kalau yang ada ayat yang berisi teguran kepada saudara, juga harus puji Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan hidup kita supaya terus hidup di dalam kebenaran Allah. Mari saudara kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Supaya ayat yang kita terima semua adalah perkataan Tuhan, nasihat Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah makan dan minum perjamuan kudus. Sekarang kami berdoa untuk firman Tuhan yang kami akan terima sendiri. Melalui ayat-ayat mas yang akan kami terima. Mari Tuhan, Engkau berbicara pada kami semua melalui ayat-ayat mas ini. Melalui firman Tuhan ini. Supaya setiap firman Tuhan yang kami terima, itu boleh menguatkan kami semua. Iman kami. Terutama Tuhan, kasih kami pada Tuhan. Hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya hidup kami, melalui hidup kami, banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk para hamba-hamba Tuhan yang akan membagikan ayat-ayat mas ini untuk kita semua. Kekuduskan mereka supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami melalui ayat-ayat mas ini, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua untuk lebih maju lagi dalam Tuhan pada tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, apabila sudah terima dan tentu sudah baca, kalau itu berisi berkat, ayat yang berisi berkat, saudara mengucap syukur pada Tuhan. Tentu setiap ayat yang sudah terima sudah mengucap syukur pada Tuhan. Dan kalau misalnya itu adalah berisi berkat, jangan saudara tilap-tilap jadi kecil. Saudara bungkus dengan kain merah, terus saudara selipkan di ikat pinggang saudara. Wah, Tuhan pelihara dimanapun saya berada. Atau saudara lipat-lipat itu saudara taruh di bawah bantal saudara. Saudara tidur di atas berkat Tuhan. Oh jangan saudara. Jangan jadikan itu jimat. Jangan jadikan itu opo-opo. Itu adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, diumumkan bahwa tanggal 5 Rehoboth berpesta. Mengucap syukur, Rehoboth mengucap syukur pada Tuhan. Saya undang untuk semua saudara-saudara hadir jam 8 pagi. Tidak ada kau satu, kau dua, tetapi digabung menjadi satu. Kau satu dan kau dua digabung menjadi satu. Kita mengucap syukur
untuk kebaktian pada tanggal 5 pada hari Minggu itu. Dimulai jam 8 pagi. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari. Sebelum kita berdoa, saudara, ada satu pengumuman, yaitu tadi pagi Tuhan telah panggil pulang ke rumah Bapak Ibu Teyun yang berusia 86 tahun. Teyun sudah masuk tanggal 1. Jadi jam 12 lewat sekian menit. Ya. Kita berdoa untuk keluarganya supaya Tuhan juga memberikan penghiburan. Ibu Teyun suka berbakti di KU1. Dan sebentar ada kebaktian tutup peti bentar malam. Jam 7 malam kebaktian tutup peti. Jenazah ada di mana? Silakan saudara lihat di dalam WA saudara, akan diumumkan melalui WA grup masing-masing. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan oleh kami semua. Makasih Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai. Seluruh ibadah ucapan syukur ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami Tuhan sudah makan dan minum perjamuan kudus. Kami sudah mendapat ayat-ayat mas, di mana firman Tuhan berbicara, Engkau sendiri berbicara pada kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kau berkati keluarga dari anak-anak-Mu, seluruh jemaat Tuhan yang hadir Tuhan, berkati dengan berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami boleh Tuhan dalam hidup kami, boleh kami memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kebaktian ucapan syukur pada tanggal 5 yang akan datang pada hari Minggu. Tuhan silakan tolong berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Berkati dengan cuaca yang baik dan kota yang aman. Kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya dan korban syukur. Biar kami memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam tahun yang baru ini. Kami akan berjalan hari demi hari dalam tahun ini. Dengan Engkau menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa,
Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Januari, kita akan membahas tentang memaknai waktu. Pada pertemuan ini, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menggunakan waktu dengan bijaksana dan menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berbincang-bincang dengan Pendeta Dr. Christina Runkat. Kamis 9 Januari 2025, pukul 7 malam, melalui Zoom Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini, kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.